Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak perempuan, kemudian dia tidak mengubur hidup-hidup dan dia tidak menghinakannya, dia tidak pilih kasih, kunna lahu hijaban minan nar, orang itu diberikan hijab, dinding, tidak disentuh neraka, dan orang itu akan masuk surga bersamaku, sabda Nabi. Mil akotun. Anak adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki anak adalah tanggung jawab besar bagi setiap orang tua. Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama memiliki keistimewaan. Pada jejak Islam kali ini, kita akan membahas keistimewaan anak perempuan dalam pandangan Islam. Panggilan seruan dari para malaikat. Kata para malaikat, wahai manusia yang berada di masyarakat, tundukkan kepala. Sebentar lagi Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Di zaman sebelum datangnya Islam, anak perempuan sangat tidak dikehendaki, bahkan dianggap aib bagi keluarganya. Namun setelah Islam datang, anak perempuan dimuliakan Allah. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa anak perempuan memiliki beberapa keistimewaan yang menguntungkan bagi orang tuanya. Salah satunya adalah menjadi jalan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan yang sudah ditulis dan dijamin oleh Allah, insyaallah baik semuanya. Kalau khair, amin. Rabbi surah li sadri. Iya, doa galau. Hati galau. Kasih ya. Nah, itu. Ada satu ayat yaitu dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh." Kerajaan milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu may yasha'u yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u yakni adzukur liman yasha'u dzukur. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, memberikan karunia anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini berdasarkan ayat ini kita bisa melihat kata para mufasir bahwa Allah mendahulukan menyebut anak perempuan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak perempuan, dan juga untuk menyempurnakan perlindungan, untuk berbuat baik, agar manusia berbuat baik sebaik-baiknya kepada anak perempuan. Anak perempuan cenderung memiliki hati dan perasaan yang lemah lembut. Hati yang lembut biasanya menyukai kebersihan, keindahan, dan kerapian. Hal itu adalah anugerah yang ditanamkan di hati anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Cindy, Uyu dah. Kasih duduk sini dulu, minuman kita dulu. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu ia bersabar, memberinya makan dan minum dan pakaian dari hasil usahanya, maka semuanya akan jadi pelindungnya pada hari kiamat.
Mendidik anak perempuan diperlukan perlakuan yang lebih khusus. Anak perempuan yang memiliki kelembutan hati dan perasaan cenderung akan cepat menerima ilmu maupun nasihat. Di samping kelembutan hati yang dimiliki anak perempuan, ia juga bisa lebih rentan mengalami stres dan depresi dibandingkan anak laki-laki. Oleh sebab itu, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang tepat dalam membesarkan anak perempuan. Kata berikutnya di ayat 1 surah Al-Qadar adalah surah Al-Qadarnya. Ayat kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Maksudnya adalah didiklah anakmu agar ia menjadi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu mendidik anak perempuan harus sesuai dengan karakter dasarnya. Nah, kita tahu bahwa perempuan itu sifat-sifat dasarnya itu adalah perempuan itu sangat kasih sayang, ya, lembut, kemudian pemaaf. Dan itu disebut sifat-sifat itu kalau dalam Asmaul Husna disebut sifat-sifat yang jamal, ya. Nah, sifat jamal ini sifat yang feminin dari Allah, yaitu maha lembut, maha pengampun. Nah, mengajari anak-anak perempuan, mendidik anak perempuan, maka harus menyesuaikan dengan diri anak perempuan itu. Oleh karena itu mendidiknya harus tentunya dengan kelembutan, dengan sifat yang tidak pendendam. Artinya ketika anak misalnya melakukan kesalahan, jangan kemudian seorang ayah kemudian membalasnya dengan balasan yang serupa, tapi memberi maaf, kemudian tentunya dengan kasih sayang yang berlebih daripada laki-laki, saya kira. Sebelum mulai memasuki pendidikan formal, peran kedua orang tua sangat penting dalam mendidik anak perempuan. Seorang ibu harus menjadi madrasatul ula atau pendidikan awal bagi anak-anaknya. Peran ayah tak kalah pentingnya. Ayah akan menjadi pembuat keputusan terbaik bagi setiap masalah kehidupan anak-anaknya. Seorang ibu dapat menjadi kunci bagi anak perempuannya bagaimana ia mengenal dirinya sendiri. Anak perempuan cenderung lebih dekat dengan ibunya. Karena itu, tahap awal mendidik anak perempuan adalah hubungan baik antara ibu dan anak. Agar ibu dapat mendidik anak perempuannya menjadi anak yang soleh. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Bagaimana caranya kita mendidik anak perempuan ini? Ini tugas amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi wa aqama alaihinna, mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Di antaranya
Tentu aja dengan keteladanan. Ayah bunda harus memberikan teladan yang terbaik kepada putri-putrinya. Seorang ayah menginginkan, seorang ibu menginginkan anak putrinya ini akan melahirkan generasi Rabbani yang baik, akhlaknya mantap, imannya. Bagaimana? Dia yang menjadi teladan. Dia pengen anaknya penyabar, ayahnya mesti penyabar, penyantun, demikian pula kasih sayang, penuh kelembutan, dan bersifat pemaaf kepada putra-putrinya, dan mengutamakan pendidikannya. Anak perempuan perlu dibekali dengan keterampilan yang baik. Keterampilan bagi anak perempuan akan menguatkan karakternya dan menjadi bekalnya terjun di masyarakat sosial. Seperti istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah, sebagai suri tauladan bagi muslimah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak hanya sebagai istri yang menyenangkan bagi suaminya, tetapi menjadi salah satu saudagar perempuan kaya di masa itu. Ketekunan dan kecerdasannya dalam berdagang menjadikan ia disegani kaum Quraisy. Kita juga bisa bercerita kepada anak-anak kita. Siapa itu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, wanita yang paling cerdas. Menjadi seorang tuan guru besar sepeninggal Rasulullah. Dia mengajarkan ribuan hadis kepada para sahabat di balik dinding atau di balik hijabnya. Masya Allah. Yang semua itu memberikan motivasi kepada anak-anak kita bahwa tidak ada sesuatu yang paling mulia cita-cita kalian. Wahai anak-anak perempuanku, wahai anak-anak keponakan dan saudara-saudariku, saudara-saudariku di mana saja berada, kecuali bercita-cita ingin menjadi wanita yang solehah. Kemudian sedini mungkin hendak kita pemirsa mesti membekali anak ini, karena anak kita ini akan terjun di masyarakat, dia akan bergaul dengan orang. Apa bentengnya? Tentu saja akidah Islam, mantapkan tauhidnya, ajarkan kepadanya makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Allah, bahwa hidup kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hal pertama yang perhatikan itu adalah bentuk-bentuknya, letakkannya, terus menanamkan keterampilan pada anak perempuan memerlukan ketekunan. Sebagai orang tua, selayaknya mengetahui minat dari anak perempuannya, agar memudahkan dalam mengarahkannya. Berbagai keterampilan dapat ditanamkan pada anak-anak perempuan seperti tata boga, tata busana, tata rias. Di zaman Rasulullah, keterampilan memanah dan berkuda juga diterapkan pada anak perempuan. Diharapkan anak perempuan bisa menjaga dirinya saat terancam musuh. Di zaman modern saat ini, keterampilan untuk anak perempuan pun lebih luas dan banyak pilihan.
Selain itu juga diperlukan penanaman akhlak. Tetapi penanaman akhlak di sini tidak cukup dengan pendidikan yang bersifat teoritis. Bagaimana agar ia terlibat langsung dengan dunianya, dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Di situ kita bisa membangun akhlaknya. Dia harus terlibat langsung ke lapangan, terlibat langsung dengan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Makanya dalam pesantren-pesantren itu disediakan misalnya selain kegiatan belajar mengajar di kelas, mereka juga mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler misalnya untuk merangsang dan melatih minat dan bakatnya. Di era teknologi digital dan artificial intelligence saat ini, anak perempuan tidak hanya memerlukan keterampilan untuk berperan dalam masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah akhlak, kekuatan iman, dan ketakwaan. Penguatan iman dan kebaikan akhlak akan lebih menunjang anak perempuan dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Penguatan iman sangatlah penting bagi anak-anak, khususnya bagi anak perempuan. Bersyukur atas karunia dan kemurahan Allah, serta rasa takut akan berdosa pada Allah adalah salah satu cara penguatan iman. Apa arti Laila? Apa malam, betul sekali. Laila. Seorang anak perempuan tentunya harus mengenal siapa Tuhannya dan bagaimana dia harus bersikap sebagai seorang hamba Tuhan kepada Allah, kepada Tuhannya. Nah, oleh karena itu penanaman pendidikan tauhid itu sangat perlu ditanamkan kepada anak perempuan. Kemudian juga anak perlu diajarkan tentang hukum-hukum agama. Bagaimana seorang anak perempuan misalnya dalam bertingkah laku sehari-hari, dalam beribadah, dalam bermuamalah dengan sesamanya, baik sesama perempuannya dengan sesama laki-lakinya, maka itu juga penting.
kemuliaan akhlak seorang anak. Seorang anak perempuan yang baik akhlaknya dan bertakwa pada Allah, maka ia dan kedua orang tuanya dijamin Allah masuk surga. Nah, kemudian mengajarkan akhlak. Jadi sabda Nabi kita Muhammad SAW, yang paling sempurna iman seseorang kamu adalah siapa yang paling baik akhlaknya. Nah, begitu. Jadi akhlak ini penting. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia. Di dalam istilah bahasa Arabnya tasawuf. Tasawuf itu kebersihan hati. Anak kita jangan sombong, sekalipun dia punya ini, kelebihan ini dan itu. Jangan takabur, jangan ria, jangan minta dilihat orang. Jangan sum'ah, jangan kalau dia berbuat baik, jangan minta didengar sama manusia. Untuk Allah semata kebaikan-kebaikan tadi. Memiliki anak perempuan tidak hanya karunia dan anugerah bagi kedua orang tuanya, tetapi menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.